Oke, sebelumnya kan aku udah informasikan bahwasannya orang perorangan, individu yang belum punya badan usaha bisa mengimpor barang. Di video sebelumnya sudah ya. Nah, di video ini aku coba menjabarkan poin-poinnya aja yang aku jabarkan ya. Kita berbicara tentang pengenaan tarifnya. Tarif bea masuk, tarif PPN, dan tarif PPH atas impor barang kiriman bagi kita-kita yang belum punya badan usaha. Besaran tarifnya berapa sih? Ada tiga nilai FOB yang akan kita bahas. Yang pertama, jika kita membeli barang dari luar negeri dengan nilai FOB sampai dengan 3 US dollar, maka kamu akan dibebaskan dari pungutan bea masuk. Tapi, kamu dipungut PPN impornya, pajak pertambahan nilai atas barang yang kamu impor. Besaran tarif PPN-nya berapa? 11%. Nah, untuk PPH impornya, kamu dibebaskan, tidak dipungut PPH-nya. Nih ya, kamu lihat ya, PMK 96 tahun 2023-nya tentang perlakuan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impornya. Nih, kita ke pasal 29 nomor 2. Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai, pemberitahuannya dengan CN Consignment Notes dengan nilai pabean ditetapkan tidak lebih dari FOB 3, dibebaskan dari bea masuk, dipungut pajak pertambahan nilai, dikecualikan dari pungutan PPH. Oke, bukan aku yang bilang ya, tapi PMK 96-nya. Tadi disebutin kan ya ada pengucapan-pengucapan FOB. Nah, FOB itu apa sih? FOB itu free on board. Kamu membeli barang ditetapkannya berdasarkan nilai FOB, nilai beli barangnya doang. Tidak termasuk ongkos kirim, tidak termasuk nilai asuransi. Itu nilai FOB ya. Jadi kamu nggak bertanya lagi, FOB apa bang? Oke. Nilai yang kedua, FOB 3 US dollar sampai dengan FOB 1.500 US dollar. Pemberlakuan pungutannya seperti apa ini? Kalau kita belanja barang dengan nilai FOB 3 sampai 1.500 US dollar. Kita lihat yuk. Nah, ini dia perlakuannya. Kalau kita beli barang dengan nilai FOB 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar, maka kita akan dipungut bea masuk sebesar 7,5%. Kita dipungut pajak pertambahan nilai sebesar 11% dan kita dibebaskan dari pungutan pajak penghasilan. Oke ya, jadi kalau kamu beli barang dari luar negeri dengan nilai FOB 3 US dollar sampai 1.500 US dollar, maka kamu dipungut bea masuk sebesar 7,5%, dipungut PPN sebesar 11%, dan dibebaskan dari pungutan PPH-nya. Tapi tahu nggak? Ada beberapa produk yang tidak berlaku penetapan tarif sebelumnya ini. Kalau kamu belanja barang 3 US dollar sampai 1.500 US dollar, tadi kan dipungut bea masuk 7,5%, PPN 11%, dibebaskan dari pungutan PPH-nya, ya kan? Nah, tapi nggak berlaku kalau kamu beli produk ini. Apa aja produknya? Ini dia produk-produk yang tidak berlaku pungutan bea masuk 7,5%, PPN 11%, dan PPH 0%. Ini dia produknya. Kosmetik atau preparat kecantikan, tas, koper, dan sejenisnya, buku dan barang lainnya, produk tekstil, garment, dan sejenisnya. Kemudian ada apa lagi? Ada alas kaki, sepatu, dan sejenisnya. Ada barang dari besi atau baja. Ada sepeda, skuter, dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik. Selain kondisi completely knockdown. Ada sepeda tidak bermotor. Dan ada jam tangan. Nah, jadi kalau kamu beli produk-produk yang disebutkan sebelumnya, walaupun nilai FOB-nya tidak lebih dari 1.500 dolar, pungutan biaya masuknya itu enggak 7,5%, pungutan PPH-nya itu enggak 0%, tapi sudah mengikuti tarif ketentuan impor umum, Most Favored Nation atau MFN. Nilai FOB yang ketiga adalah
lebih dari 1.500 US dollar. Gimana ini perlakuannya? Kita tengok aja yuk. Nah, ini kita lihat di pasal 22. Nilai pabeannya lebih dari 1.500 US dollar. Kamu belanja barang lebih dari 1.500 US dollar dan penerima barang bukan merupakan badan usaha, dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir menyampaikan PIBK, pemberitahuan impor barang khusus. Kalau kita belanja dengan nilai FOB lebih dari 1.500 US dollar, tarifnya mengikuti ketentuan umum, mengikuti ketentuan impor umum, MFN, Most Favored Nation. Maksudnya gimana tuh? Tadi kan ada nilai 3 US dollar sampai 1.500 US dollar. Nah, kalau belanjaannya lebih dari 1.500 dolar, maka kita tidak dipungut bea masuk sebesar 7,5%. Berapa dong besar bea masuknya? Mengikuti ketentuan impor umum. PPN-nya tetap 11%. Kalau tadi 3 sampai 1.500 US dollar, dibebaskan dari PPh. Kalau kamu beli barang lebih dari 1.500 dolar, kamu dipungut PPh-nya. Besarannya berapa? Ya tergantung dari berapa ketetapan yang ditetapkan di ketentuan impor umum. Gitu dia. Saya punya saran buat kamu semua yang ingin mulai menjalankan bisnis impornya dari Alibaba. Saran saya, jangan berbelanja lebih dari 1.500 US dollar. Belanja aja maksimalnya 1.500. Karena apa tadi? Penetapan tarifnya berbeda jika kamu belanjanya lebih dari 1.500 US dollar. Kamu belanja barang 1.500 dolar maksimal, itu juga udah cukup banyak ya. Untuk memahami sebuah proses impor dengan nilai maksimal 1.500 dolar itu sudah cukup baik, sudah cukup oke. Dan lagi nih ya, ketika kamu mengimpor barang dari Alibaba, kamu jangan pakai forwarder. Ingat ya, udah paham ya maksud dari konsep forwarder yang saya sampaikan di sini. Jangan pakai forwarder itu. Karena kalau kamu pakai jasa forwarder, nggak berguna ini semua. E-course ini nggak ada maknanya. Karena di sini yang ingin kita tekankan adalah belajar menjalankan bisnis impor secara mandiri. Kamu paham bagaimana caranya mengimpor barang secara mandiri. Kamu berhubungan dengan pemasok, pemasok mengirimkan barangnya pakai apa? Pakai forwarder. Tapi bukan konsep forwarder seperti yang kita bayangkan itu. Bukan. Yes, bukan gitu konsepnya. Nanti yang ngurusin kepabeanannya siapa? Yang ngurusin kepabeanannya PJT, Perusahaan Jasa Titipan. Dia sudah berperan sebagai PPJK juga. Apa itu PPJK? Nanti kita bahas.